Contoh Dari hasil kasus. anamnese dan pemeriksaan, didapatkan data Nyonya Amarilis umur 26 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 36 minggu, datang ke PMB dengan riwayat telah menikah 6 tahun dan baru hamil saat ini. Mengeluh pusing sejak 2 hari ini, badan merasa lemas, bidan melakukan pemeriksaan dengan hasil tinggi badan 144 cm, berat badan 58 kg, tensi 145 sistol, dan diastol 100, pernafasan 26 kali per menit, nadi 92 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, serta dilakukan pemeriksaan laboratorium kadar Hb 9 gram persen. Protein urin positif 2, HbSAg non-reaktif. Untuk penggunaan kartu skor Puji Rohyati, kita tuliskan nama pasien, umur ibu, pendidikan, alamat, kabupaten, pekerjaan, kemudian hamil pertama, umur kehamilan 36 minggu atau 8 bulan lebih, di PMB. Untuk faktor resiko, skor awal ibu hamil, kita tulis 2 pada trimester 3 awal. Kemudian, terlalu lambat hamil atau kawin lebih dari 4 tahun, karena tadi 5 tahun, kita tulis 4. Kemudian, karena tinggi badannya 144 kurang dari 145, terlalu pendek. Kita tulis di skor sini. Kita lingkari biar gampang. Kemudian karena ibu anemi, kita tulis kurang darah. Kita tulis 4 skornya. Kemudian karena ada tanda-tanda preeklamsi berat, diantaranya ada protein urin positif 2, kemudian diastol lebih dari 90, kita tulis di sini skornya 8. Kita total, jumlah skornya jadi 22. Di sini termasuk kehamilan resiko sangat tinggi karena skornya lebih dari 12. Perawatan oleh dokter, kemudian rujukan ke rumah sakit, kemudian penolongnya dokter. Di sini kita centang rujukan dini berencana. Lalu kita isi rujuk dari bidan, kemudian rujuk ke rumah sakit. Rujukan RDB, rujukan diri berencana, kita tulis faktor resikonya. Ada terlalu lambat hamil. Kemudian terlalu pendek. Kemudian kurang darah. Kemudian preeklamsi berat. Tempat bersalinnya di rumah sakit, penolongnya dokter. Ibu Amarilis. Ya Bu Bidan. Ya, jadi di sini tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Iya Bu. Dan sudah dimasukkan ke kartu skor Puji Rohyati Bu. Iya Ibu. Oh, tujuan dimasukkan seperti ini apa ya Bu? Oh iya, jadi tujuan dari kartu skor Puji Rohyati itu untuk mengetahui resiko-resiko apa saja yang terjadi di kehamilan jenengan ini. Kalau saya berarti ikutnya resiko apa ya Bu? Jadi dari skor yang didapatkan, Ibu skornya itu 22 Bu. Iya. Saya jelaskan satu persatu ya Bu ya. Oh, Ibu termasuk kehamilan resiko sangat tinggi. itu bahaya tidak ya Bu? Oh iya, sangat bahaya Bu. Makanya nanti Ibu dapat rujukan dari saya dan langsung ke rumah sakit ya Bu ya. Bisa bersalin di puskesmas Bu? Kemungkinan tidak Bu. Nanti langsung di rumah sakit saja ditangani oleh spesialis kandungan. Iya Bu. Nah ini skor awalnya ya Bu ya. Jadi dari skor yang didapatkan, Ibu skornya itu 22 Bu. Iya. Saya jelaskan satu persatu ya Bu ya. Oh, Ibu termasuk kehamilan resiko sangat tinggi. itu bahaya tidak ya Bu? Oh iya, sangat bahaya Bu. Makanya nanti Ibu dapat rujukan dari saya dan langsung ke rumah sakit ya Bu ya untuk Arti melakukan. tidak bisa bersalin di puskesmas Bu? Kemungkinan tidak Bu. Nanti langsung di rumah sakit saja ditangani oleh spesialis kandungan. Iya Bu. Ya, Bu, jadi dari hasil skor yang didapatkan itu skornya Ibu 22. Termasuk kehamilan resiko sangat tinggi. Itu bahaya tidak ya Bu? Iya, jadi Ibu berbahaya ya Bu ya, makanya nanti saya kasih rujukan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skor ini ya Bu ya. Iya Bu. Jadi yang pertama, semua ibu hamil itu beresiko.
itu sudah mendapatkan skor 2. Iya. Kemudian Ibu terlalu lambat hamil ya Bu ya? Iya, Bu. Berapa tahun Bu? Ini berarti udah 5 tahun baru hamil, Bu. Nah itu juga sangat beresiko Bu, banyak resikonya. Di antaranya ada kelahiran prematur atau kurang bulan, kemudian juga ada tensinya tambah tinggi Bu, Iya, Bu. seperti itu. Kemudian Ibu terlalu pendek Bu. Iya, Bu Bidan. Berapa? Tadi 144, Bu. Nah itu juga sangat beresiko. Itu dapat skor 4 di sini Bu. Lah, apa namanya? Kalau misalnya jenengan itu tinggi badannya kurang dari 145, itu bisa menyebabkan CPD Bu, atau panggul sempit. Panggul sempit itu apa ya, Bu? Oh iya, panggul sempit itu berarti kemungkinan untuk melahirkan normal itu sulit Bu. Nanti kemungkinan sesar. Oh iya, Bu Bidan. Jangan takut ya Bu ya. Iya, Bu. Lalu Ibu juga dari hasil pemeriksaan hemoglobin atau HB kadarnya rendah ya Bu ya, termasuk Iya, Bu. anemia atau kurang darah. Iya. Itu juga masuk skor Bu. Kalau anemia itu berarti berapa ya, Bu? HB-nya kurang dari berapa ya, Bu? Kalau anemia itu HB-nya kurang dari 11 ya Bu ya. Kalau misalnya lebih dari 11 itu normal. Iya, Bu. Terus tadi kan HB saya kan 9 ya, Bu. Terus agar lebih dari 11 itu caranya seperti apa, Bu? Bagaimana? Yang pertama, Ibu bisa minum tablet tambah darah Bu. Oh iya. Kemudian juga untuk makanannya diusahakan untuk makanan yang bergizi ya Bu ya, yang mengandung zat tambah darah juga seperti sayuran, kemudian ada protein seperti telur dan daging Bu. Iya, Bu. Oke. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga jenengan termasuk preeklamsi berat ya Bu ya. Iya, Bu. Kalau preeklamsi berat itu yang seperti apa ya, Iya. Bu? Jadi preeklamsi berat ciri-cirinya yang pertama, tanda-tandanya ya Bu ya, itu tensinya tinggi. Jenengan termasuk tensinya tinggi, sistol dan diastolnya. Diastolnya jenengan lebih dari 90, kan Iya. 100 tadi ya dari Iya, hasil Bu. pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan protein urinnya juga positif ya Bu, positif Iya. 2 ya. Iya, Bu Bidan. Iya, itu sudah mendapatkan skor 8 Bu. Nah di sini nanti karena jenengan termasuk Itu nanti kalau Apa, Bu? misal preeklamsi itu yang terjadi apa ya, Bu? oh iya. Nggak bisa lahiran di puskesmas ya, Oh Bu? iya, kemungkinan lahirannya di rumah sakit. Preeklamsi itu bisa menyebabkan kejang Bu saat proses persalinan dan resikonya juga sangat banyak bagi jenengan maupun bagi janinnya jenengan. Dan Iya. Iya. Nah nanti perawatannya jenengan bisa oleh dokter, kemudian rujukannya nanti saya buatkan untuk ke rumah sakit nggih. gitu, Tempat persalinannya kemungkinan juga di rumah sakit dan ditolong oleh dokter juga. Iya, Bu Bidan. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu, sudah paham. Oke, kalau sudah cukup, saya yang tanya ya gantian Iya, ya. Bu. Nah, jadi tadi kan maksudnya ada apa? Resiko terlalu pendek Bu. Iya. Itu bagaimana? Berarti kan tadi kan tinggi badan saya kan 144 ya, Mhm. Bu. Kata Bu Bidan kan nanti takutnya kalau adiknya itu enggak bisa turun Lahir, ya, Bu, iya, enggak bisa lahiran kepalanya normal Bu. ya. Ya, Mhm. jadi disarankan untuk langsung ke rumah sakit ya, Bu. Oke. Ya seperti itu. Iya, Bu Bidan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Oh iya, kalau sudah cukup, sekian dari saya ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya, Bu Bidan. Oke. Bukunya Bu. Sehat-sehat ya Bu. Ya, monggo Bu Bidan.